Jangan sampai kita menganggap kekayaan duniawi itu sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Dalam konteks kita sebagai orang Toraja, Kak, kita kan memiliki upacara dan adat tertentu tuh. Apakah hal ini dapat mempengaruhi perencanaan kita dalam meraih financial freedom itu, Kak? Tuhan menciptakan kita itu untuk suatu tujuan. Salah satunya ialah Dia menghadirkan kita di sini untuk menjadi berkat bagi sesama. Shalom, Sobat Jesus sekalian, dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya kita kembali lagi di salah satu program terbaik dari channel YouTube kita, channel YouTube Gereja Toraja Jemaat Surabaya, yaitu Podcast GTJS. Baik, untuk pertama kali yang berkunjung ke channel YouTube ini, boleh kali untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga untuk men-follow akun Instagram kita di Gereja Toraja Surabaya. Di situ pun banyak konten-konten yang menarik yang akan disajikan oleh tim-tim kreatif dari gereja kita. Baik, di kesempatan kali ini saya Jelly yang akan menjadi host untuk episode kali ini. Dan di episode kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat berhubungan atau relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang financial freedom, jadi tentang kemerdekaan dalam keuangan, seperti itu. Nah, tapi bukan cuma financial freedom biasa nih, tapi kita akan melihat dari sisi iman Kristen itu seperti apa financial freedom ini. Nah, apa sih financial freedom itu? Menurut para ahli, financial freedom itu adalah kondisi di mana kita tidak perlu lagi memikirkan atau mengkhawatirkan kondisi keuangan kita. Jadi secara sederhananya kita dapat membeli semua keinginan kita, memenuhi semua kebutuhan kita tanpa harus memikirkan lagi kondisi keuangan kita. Nah, itu menurut para ahli. Tapi apakah akan sama jika dilihat dari kacamata iman Kristen? Atau apakah akan sama jika dilihat dari kacamata orang Toraja? Nah, let we find out. Baik, telah hadir bersama saya sekarang, ini Bapak Penetua Kris Marampa, atau yang akrab saya sapa Kak, karena secara usia bisa dilihat lah ya, kami masih sebanteran. Iya ya Kak ya. Yaudah, gimana Kak Kris? Kabarnya? Kabar baik Kak Jelly, terima kasih sudah mengundang saya di sini ya. Dan senang sekali sahabat Yesus kita bisa berjumpa dalam episode kali ini yang membahas tentang financial freedom. Baik Kak. Baik, seperti yang sudah kita bincangkan barusan, tema kita pada hari ini adalah tentang financial freedom yang dilihat dari iman Kristen. Nah, di sini Kak, sudah ada disiapkan pertanyaan dari tim kreatif kita Kak. Bentuknya pilihan ganda. Enggak Kak, bercanda. Ya, ada sekitar 7 pertanyaan lah yang akan kita bahas untuk hari ini, seperti itu. Yeah. Nah, baik, langsung aja ya Kak, kita ke pertanyaan yang pertama. Nah, menurut Kak Kris, apa pendapat Kak Kris mengenai financial freedom yang dilihat dari iman Kristen? Baik, terima kasih ya. Tetapi sebelum kita berdiskusi lebih jauh, terus terang saya merasa sungkan untuk duduk di sini membahas suatu topik yang akhir-akhir ini memang menjadi tren ya, karena menurut saya di jemaat kita banyak yang lebih pantas untuk menjadi narasumber. Tetapi baiklah, karena rekan-rekan dari multimedia memberikan kesempatan kepada saya, maka dengan ini juga saya jadikan kesempatan untuk belajar bersama. Baik. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi, financial freedom menurut Alkitab. Tadi sudah disampaikan bahwa secara ekonomi, financial freedom bisa kita artikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang itu sudah merdeka secara keuangan.
Dalam hal ini kondisi keuangannya, tabungannya, ya, investasinya itu sudah cukup untuk memenuhi apa yang ia perlukan. Sehingga secara teori keuangan tentunya orang ini tidak akan pernah khawatir lagi. Lalu tentu kita beranggapan bahwa kondisi ini akan menjadi impian setiap orang, termasuk saya, ya, termasuk rekan-rekan sekalian. Bagaimana financial freedom ini menurut Alkitab? Ya, kembali lagi saya juga bukan ahli teologi finansial, tetapi saya mencoba untuk kita belajar bersama. Alkitab suatu tuntunan yang memuat di antaranya berbicara tentang finance, atau mungkin kalau di dalam bahasa Alkitab kita lebih banyak menemui kata harta, ya, karena uang tentu juga mengacu kepada harta. Nah, Alkitab banyak berbicara tentang itu karena apa? Walaupun uang itu penting, ya, dan setiap orang merindukan tadi kondisi merdeka dari sisi keuangan atau finance, tetapi justru kenapa Alkitab banyak mencatat tentang uang atau harta ini? Karena apa? Ya, pertama, ya tentu banyak yang kita bisa gali dari Alkitab. Tapi salah satunya, ya, kalau kita lihat dari Matius pasal 6 ayat 21, ya, dia katakan berhati-hatilah terhadap harta itu. Kenapa? Matius pasal 6 ayat 21 berkata begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, artinya bahwa selain kita mengejar, berusaha, ya, untuk mencapai kondisi finance freedom ini, kita harus berhati-hati bahwa jangan sampai kita menganggap kekayaan duniawi itu sebagai sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata, hati-hati, di mana ada hartamu, di situ hatimu. Ya, jangan sampai di kemudian hari ketika Tuhan mengizinkan kondisi itu kita alami, ya, di mana Tuhan menitipkan kepada kita harta, uang yang cukup, lalu kita merasa bahwa kita tidak memerlukan Tuhan lagi. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Nah, karena itu Alkitab juga menceritakan atau mengajarkan kepada kita, ada perumpamaan di dalam Alkitab. Kalau kita lihat, ya Kak Jelly, ya, sahabat Yesus, ya, di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, justru orang yang memiliki harta banyak itu dikatakan hati-hati jangan sampai dianggap seperti orang kaya yang bodoh. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita lihat Lukas pasal 2 ayat 13-21 ini, Tuhan Yesus berkata begini, ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Ya. Kemudian ia mengatakan pula, ada perumpamaan berkata begini, ya, ada seorang kaya yang hartanya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya begini, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, orang kaya ini menjawab, ini yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan lumbung yang baru yang lebih besar, dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah, ini kan bahasa dulu, ya. Uang itu bisa kita lihat seperti gandum atau
harta benda yang lainnya. Nah, sesudah itu ya si orang kaya ini berkata, sesudah itu saya akan berkata kepada jiwaku, ya, hai jiwaku, segala sesuatu ada padamu, ya, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi ingat, Tuhan Yesus mengingatkan, hai engkau orang yang bodoh, katanya, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Nah, dari perumpamaan ini mau mengingatkan kepada kita, Kak Jelly dan sahabat-sahabat Yesus, bahwa ternyata kebebasan finance yang banyak orang dambakan termasuk kita tentunya, kalau kita tidak hati-hati dalam mengelolanya, maka justru akan membuat kita jatuh ke dalam kondisi di mana kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, saya mau mengatakan bahwa bagi kita orang Kristen, ya tentu setiap orang bisa memiliki persepsi berbeda. Ya. Nah, apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, bahwa financial freedom bagi anak-anak Tuhan, ya, kita harus menyikapinya begini. Uang atau harta yang ada pada kita itu adalah titipan Tuhan. Ya. Tetapi juga bukan berarti bahwa tidak ada kondisi, tidak ada uang itu bukan karunia Tuhan. Tidak. Karena itu Ayub berkata begini, ya, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Tuhan. Berarti bagi Ayub, kondisi dia berkelebihan, dan saat kondisi dia tidak memiliki apa-apa, hidupnya bukanlah berarti tidak merdeka atau tidak freedom. Dia tetap merasakan kemerdekaan itu. Karena itu dia senantiasa bisa mengatakan terpujilah Tuhan. Jadi tidak dipengaruhi oleh kondisi keadaan dia punya uang atau tidak. Nah, yang kedua, bahwa harta yang kita miliki atau uang kita miliki ini harus kita ingat bahwa Alkitab mengingatkan kita itu kita bukan pemilik sebenarnya, tetapi hanya sebagai pengelola. Ya, karena itu Tuhan memberikan perumpamaan, ya, mengenai talenta. Ada yang diberikan 1, 2, 3, 10. Ya, lalu kita disuruh untuk mengelolanya. Artinya bahwa dari sisi finansial, kondisi finansial kita ini, Tuhan mau memakai kita ini sebagai pelayan Allah. Nah, jangan sampai kondisi yang kita kejar ini, ya, siang malam kita bekerja, kita menganggap bahwa kondisi ini yang kita kejar lalu kita capai, lalu kita merasa bahwa saya sudah bisa tidur nyenyak, beristirahat dengan tenang, tidak lagi perlu bekerja, saya perlu pensiun dini misalnya. Nah, tetapi ingat bahwa kita ini hanya pengelola, ya. Dan yang ketiga, bahwa di dalam mengelola keuangan ini, ya, kalau kita mengejar freedom finansial ini, ingat bahwa jangan sampai kita mengejar kondisi itu dengan serakah, sehingga sifat tamak muncul ketika kita memaknai uang itu lebih besar daripada kasih Tuhan kepada kita. Nah, saya kira itu. Pada akhirnya bahwa saya mau mengatakan begini, financial freedom setiap orang bisa mengalaminya. Tergantung bagaimana dia mensyukuri berkat yang ada pada hari ini, bukan apa yang tidak ada atau apa yang akan dia kejar. Ya. Jadi kalau kita bisa mengucap syukur, itu berarti bahwa
saya mempercukupkan diri saya dengan apa yang ada pada hari ini, berarti saya bisa memanage kebutuhan saya sesuai dengan berkat yang saya miliki hari ini. Dengan demikian, dalam setiap kondisi, saya bisa menganggap diri saya atau diri kita semua bahwa freedom finance freedom itu bisa dialami setiap orang. Saya kira gitu, Kak Jeli, sementara ya. Ya, berarti kalau bisa saya simpulkan sedikit bahwa untuk mengejar financial freedom itu sah-sah saja Kak ya. Ya. Untuk mengejar itu. Cuman mungkin lebih kepada motivasinya untuk mengejar financial freedom itu untuk apa? Ya. Mungkin untuk sebagai dalam bentuk kita pelayanan kepada Tuhan, dan jangan sampai membuat kita untuk menjadi serakah dan tamak dalam mengejar financial freedom ini. Dan yang paling penting yang saya bisa garis bawahi dari pertanyaan nomor 1 ini adalah kita harus betul-betul bersyukur dalam segala hal yang apa kita miliki seperti itu. Sebenarnya seperti itu Kak. Saya mau tambahkan sedikit begini Kak Jeli ya, bahwa sejalan dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi ya, kebebasan finansial itu dapat kita definisikan secara iman Kristen. Sekali lagi bahwa apa yang saya mau katakan ini setiap orang tentu bisa berbeda ya, bahwa saya mengalami kebebasan finance ya, buat saya bisa bebas memuji Tuhan dengan segala kepunyaanku, dengan segala yang Tuhan berikan kepada saya ya. Saya bebas bekerja untuk memuliakan Tuhan dan berani berkata tidak untuk cara-cara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir bahwa saya bebas mempersembahkan segalanya bagi Tuhan dengan sukacita memberikan persembahan yang dipercayakan olehnya ya untuk membangun kerajaannya. Saya kira begitu Kak Jeli. Luar biasa sekali Kak untuk pertanyaan nomor 1 ini. Baik, berarti Kak mungkin ini akan relate dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu berarti untuk financial freedom kan kita tentunya harus memiliki langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut Kak. Nah, saya ingin menanyakan ke Kak Kris, memiliki pengetahuan tentang literasi keuangan itu penting nggak Kak untuk bisa mencapai financial freedom itu? Oh betul, itu sangat perlu ya. Alkitab juga mengajarkan kita lagi-lagi bahwa rujukan kita ya itu kepada Alkitab ya. Orang bijak menyimpan, orang bodoh memboroskannya. Itu kata orang pintar ya. Ya. Kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan keuangan jika kita tidak pernah belajar untuk menyimpan. Bukan pelit, ya. Bedakan itu. Ya. Nah, berapa yang perlu kita simpan? Ya. Salah satu orang yang paling kaya, ya, namanya John Rockefeller. Ya, itu investor yang terkenal dari Amerika, dia cukup kaya. Dia bilang begini, saya memberi 10% untuk Tuhan, 10% untuk saya simpan, dan 80% itu saya pakai untuk memenuhi kebutuhan saya. Ya tentu setiap orang bisa mempunyai strategi yang berbeda-beda. Tetapi dalam Alkitab, kalau kita ingat kisah Yusuf, ketika dia menjadi penguasa di Mesir, ya silahkan dibaca dalam Alkitab. Setiap kali dia panen, dia menyimpan 20% dari hasil tersebut untuk dia, kan Tuhan memerintahkan dia untuk menyimpan kan di lumbung-lumbung untuk persediaan karena di depan itu ada musim kemarau. Nah, 20% setiap panen dia simpan. Berarti bahwa Alkitab pun menginginkan kita, dan kita orang Kristen juga tentu harus belajar bagaimana cara mengelola keuangan secara bijak. Karena itu setiap minggu ketika kita memberi persembahan, ya, majelis atau pendeta berdoa, berilah kami hikmat, ya, untuk mengelola keuangan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu saya kira. Ya. Baik. Ya, saya tertarik dengan kata tadi yang bahwa orang pintar itu menyimpan. Jadi mungkin menyimpan kita ini bisa katakan sebagai hemat ya Kak ya. Benar ya, hidup hemat. Ya. Nah, menurut Kak Kris sendiri, dalam iman Kristen itu perlu nggak untuk memiliki prinsip hidup hemat ini? Hemat dalam artian kita bijak, ya. Jangan hemat lalu kita menjadi seperti pelit, ya.
betul. Tuhan tidak mau itu ya. Nah, di atas di Amsal 21 ayat 20 ya, dia katakan begini. Saya buka dulu Alkitab elektronik saya ya. Dia bilang begini, ya, bahwa orang yang bijak itu ya menyimpan, tetapi orang bodoh itu memboroskannya. Nah, ada banyak orang yang membeli barang atau memenuhi kebutuhannya bukan apa yang dia perlukan, tetapi mengikuti nafsu keinginannya. Nah, sehingga tidak sadar dia menjadi orang yang besar pasak daripada tiang. Tanpa sadar dia pelan-pelan teriring nantinya kepada dia menjadi penghutang yang handal. Nah, Alkitab itu, kalau kita belajar dari Alkitab ya, rekan-rekan sekalian ya, sahabat-sahabat Yesus, bahwa Alkitab pun banyak bercerita tentang utang. Ya. Alkitab tidak tidak melarang orang untuk berutang pada kondisi tertentu. Tetapi menjadi penghutang yang handal, ya, Alkitab banyak bercerita tentang itu dan kita diingatkan untuk berhati-hati. Ya. Saya kira ya memang kita harus berhemat sebagai orang Kristen. Berhemat dalam artian kita bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan supaya itu kita dapat menggunakannya sebaik mungkin. Saya kira begitu. Baik Kak Kris. Baik, berarti hemat itu tetap penting ya, asal tidak pelit seperti Ya, Kak Kris. Oke. Ya. Nah, mungkin juga salah satu yang membuat kita akan menjadi dalam tanda kutip Kak ya, akan menjadi sebuah tantangan kita untuk financial freedom kan adalah salah satu sikap berderma. Atau dalam ajaran Kristen mengenai perpuluhan itu penting nggak sih Kak? Dan selain perpuluhan itu penting apa tidak? Apakah hal ini akan berdampak pada perencanaan keuangan kita Kak? Karena kita ambil contoh aja di gereja kita sendiri ya, biar kita relate ya. Di gereja kita sendiri ini kita pundi ada berapa udah. Terus ada kotak lagi untuk acara tertentu. Terus kadang ada proposal kegiatan. Terus ada lagi basar-basar dari tiap OIG seperti itu Kak. Nah, apakah semua ini akan berdampak pada perencanaan keuangan kita atau tidak Kak? Dan perpuluhan itu penting nggak untuk tidak berdampak ke perencanaan keuangan kita Kak? Baik. Sahabat Yesus dan Kak Jeli ya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Ini ayat yang terkenal dan setiap kali kita mengumpulkan persembahan biasa menjadi ayat pengantar dalam kita mengumpulkan persembahan. Dia katakan begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air. Itu berarti bahwa memang memberikan perpuluhan itu Tuhan sudah perintahkan bagi kita. Tetapi di balik itu harus kita imani bahwa ada janji Tuhan. Ya. Dia katakan lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air. Itu janji Tuhan. Dan setiap janji Tuhan itu pasti digenapi. Artinya bahwa ketika kita memberikan perpuluhan, maksud Tuhan bukan untuk membuat kita jatuh dalam kemiskinan atau berkekurangan, melainkan ya Tuhan sendiri yang akan mengisi lumbung-lumbung kita sampai melimpah-limpah. Nah, saya secara pribadi, saya belajar dan meyakini dan saya selalu membagikan itu kepada anak-anak saya dan kepada teman-teman kepada adik-adik sekalian bahwa setiap sen uang atau harta atau berkat Tuhan yang Tuhan izinkan itu sampai ke kita, ingat bahwa dari semua itu
ada titipan Tuhan untuk orang lain. Artinya, melalui harta itu, sebenarnya Tuhan mau memakai kita sebagai saluran berkat-Nya. Karena itu bersyukurlah ketika Tuhan mau memakai kita sebagai saluran berkat. Ibaratkan saluran air, ya, kerannya dibuka di sini, air itu akan mengalir melalui saluran air itu. Tetapi air itu harus mengalir sampai dibagi-bagi ke sana kemari. Kita sebagai salurannya, puji Tuhan pasti ikut basah. Ya tidak? Nah, jadi bukan kita jadi saluran berkatnya lalu kita tutup di sini akan meledak. Ya, kalau meledak semuanya akan rusak. Dan mungkin keran di sini akan ditutup, dialihkan ke saluran yang lain. Maka tinggallah kita jadi kering kerontang. Nah, ada satu saya menarik ya. Saya ingat ada satu adik-adik atau sahabat Yesus ya, pernah mungkin membaca buku The Purpose Driven Life ya, yang ditulis oleh pendeta Rick Warren. Kita diciptakan untuk sebuah misi. Jadi ternyata sahabat Yesus dan ya Kak Jelly, bahwa Tuhan menciptakan kita itu untuk suatu tujuan, misi Tuhan. Salah satunya ialah Dia menghadirkan kita di sini untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi sesama. Coba kita bayangkan, kalau setiap orang menyadari dirinya sebagai saluran berkat, sejahtera kita ini. Akan kita saling mengasihi, saling memperhatikan, ya tidak? Tidak susah kita akan mencari dana, tidak akan susah. Nah, tentu tidak selalu saluran berkat itu harus berbicara tentang jumlah yang wah, ya. Tetapi hal yang kecil dan sederhana yang bisa kita lakukan, seperti janda miskin itu, kalau secara angka kan kecil sekali, tetapi justru di mata Tuhan itu sangat berarti. Dia menjadikan dirinya yang sederhana itu menjadi saluran berkat yang di mata Tuhan justru sangat dihargai. Saya kira gitu ya, sahabat Yesus dan Kak Jelly. Baik, oke, berarti sahabat Yesus jelas ya bahwa perpuluhan itu sangat penting dan itu tidak akan sekali-kali akan berpengaruh pada perencanaan keuangan kita, karena itu akan malah menjadi akan sebuah trigger ya Kak untuk mendapat berkat yang lebih besar lagi daripada Tuhan. Berarti Kak, berhubungan dengan yang Kak Kris barusan bilang, berarti kalau saya mengatakan kalimat ini, berkat yang ada padamu adalah sebagai titipan untuk diberikan pada orang lain, berarti Kak Kris setuju ya untuk statement kayak gini? Setuju sekali bahwa apa satu sen pun ya yang Tuhan titipkan kepada kita itu ada yang tinggal di tangan kita, tetapi ada yang menjadi titipan buat orang lain, seperti saluran air itu. Paling tidak kita ikut basah, tetapi air itu harus mengalir. Begitu saya kira. Ya. Baik Kak. Oke, dari beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan, mungkin itu adalah konteks yang universal Kak. Nah, kita akan sedikit mengerucut ke sebuah konteks yang akan sangat berhubungan dengan kita semua yang ada di ruangan ini, adalah kita sebagai orang Toraja. Nah, dalam konteks kita sebagai orang Toraja Kak, kita kan memiliki upacara dan adat tertentu tuh, yang tentunya tidak menggunakan harta atau uang yang sedikit ya untuk melaksanakan upacara dan adat tersebut. Nah, apakah hal ini dapat mempengaruhi perencanaan kita dalam meraih financial freedom itu Kak? Apalagi kita orang Toraja kan dalam mengadakan satu kegiatan itu bisa betul-betul istilahnya menghamburkan banyak uang lah, seperti itu Kak. Bagaimana pendapat Kak Kris? Baik, pertanyaan ini saya harus hati-hati menjawabnya. Pertama, saya tidak terlalu paham tentang adat Toraja, ya. Ya paling mengikuti, tetapi tidak terlalu paham tentang ya potong memotong itu lah, ya terutama kalau rambu solo ya. Tetapi yang saya dengan keterbatasan yang saya miliki ya, saya tahu sedikit bahwa ternyata rambu solo itu adalah cara orang Toraja
untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang tua atau kerabat yang mendahului kita. Ya, karena itu rasa sayangnya itu, ya, rasa kasihnya atau rasa hormatnya kepada kerabat yang meninggal itu dibuatkanlah suatu acara. Nah, tadi kita baru-baru ibadah PKB, ya, Pak Pendeta sendiri mengatakan begini, sebenarnya di adat Toraja itu sendiri juga sudah ada batas-batasannya. Nah, kalaupun sekarang batasan itu banyak yang terlampaui, itu berarti bahwa mungkin batasan-batasan adat itu pun sudah bergeser seiring dengan perkembangan ekonomi orang Toraja saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa orang Toraja yang melakukan acara Rambu Solo ini, seberapapun besarnya, tentu mereka sudah mengukur kemampuan keuangannya. Ya, saya yakin orang Toraja cukup bijak untuk melakukan itu. Nah, sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa apakah itu kan berpengaruh. Toh juga ternyata banyak orang yang melakukannya. Ya. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa, saya nggak tahu apakah ini rumor atau bagaimana atau semacam candaan saja, katanya belum ada orang Toraja yang jatuh miskin karena mantunu, karena adat, ya. Entah itu benar atau tidak, atau adakah statistiknya, saya tidak tahu. Tetapi bahwa saya melihat kalau orang sanggup melakukan itu, ya tentu dia tahu kondisi keuangannya. Nah, mungkin yang keliru kalau orang yang seperti orang Toraja bilang, pabu itu apa tai. Nah, artinya memaksakan sesuatu yang di luar kemampuannya. Tapi saya kira orang Toraja kan pintar-pintar, dan yang mengadakan acara-acara itu sudah cukup bijak mengukur kemampuannya. Tetapi juga bukan berarti bahwa orang yang tidak melakukan itu tidak punya uang, karena ternyata banyak juga orang yang punya uang, atau juga mungkin tidak melakukan itu, artinya dia tidak perlu melakukan itu. Jadi sesuai dengan keperluan saja, saya kira. Ya, bahwa mempengaruhi finance, perencanaan keuangan, ya tentu setiap orang melakukan itu sudah melakukan perencanaan sendiri. Saya kira begitu. Ya. Berarti memang ya, kalau ngomong mempengaruhi atau tidak itu kan akan kembali ke keadaan dan kemampuan masing-masing, ya Kak, untuk masalah adat dan istiadat ini. Oke Kak, kita sudah di penghujung dari podcast kita pada hari ini. Nah, untuk terakhir kita akan mendengar closing statement dari Kak Chris, bahwa, atau pertanyaannya seperti ini Kak, prinsip yang harus dimiliki oleh seorang Kristen tentang financial freedom itu apa? Iya, tadi kita sudah diskusi di atas, ya. Sekali lagi pendapat saya ini bisa berbeda dengan pendapat orang lain. Tetapi bahwa kebebasan finansial, kalau menurut saya itu tadi ada 3, ya. Saya bebas memuji Tuhan dengan uang yang saya miliki, itu kebebasan. Artinya saya bisa menggunakannya itu sebebas-bebasnya saya untuk memuliakan Tuhan. Artinya apa yang Tuhan titipkan kepada saya, ya, itu saya bebas menggunakannya untuk kemuliaan namanya. Lalu financial freedom berikutnya, bahwa saya bebas bekerja untuk memuliakan Tuhan dan berani berkata tidak untuk cara-cara mengumpulkan uang yang tidak menyenangkan hati Tuhan, atau cara-cara mengelola atau menggunakan uang dengan cara-cara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian dengan uang yang Tuhan berikan atau titipkan kepada saya merdeka mempersembahkan segalanya bagi Tuhan, ya, dengan sukacita memberikan yang dipercayakan itu untuk membangun kerajaannya. Nah, karena itu saya kira ini ajakan buat kita semua, ya, untuk mari kita merasa merdeka menggunakan uang itu di dalam tuntunan firman Tuhan, ya. Kalau kita mau belajar itu banyak di Alkitab kita bisa temui, kita akan gali itu lebih banyak lagi kalau kita punya waktu kesempatan yang akan datang, saya kira. Begitu ya Kak Jeli dan sahabat Yesus. Ya. Baik Kak Chris, pokoknya tetap intinya adalah back to the Bible Kak, ya. Back semua to the Bible. ada di Alkitab.
fully agree. Ya. Baik Kak Kris, terima kasih untuk sharing-sharingnya untuk hari ini Kak. Nah, semoga kita semua dapat meraih financial freedom, Sobat Jesus. Tapi yang bisa saya katakan pada kesempatan ini bahwa jangan menjadikan uang itu sebagai tujuan hidup kita. Karena yang harus menjadi tujuan hidup kita adalah Tuhan itu sendiri yang telah menjadi sumber berkat kita. Baik, akhir kata dari saya Jelly undur diri dan sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk Sobat Jesus sekalian, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, karena di channel YouTube ini bukan cuma ada konten podcast, tapi ada juga konten pujian, ada konten renungan yang dapat menjadi berkat untuk kita semua. Dan sekali lagi, jangan lupa follow akun Instagram dari Gereja Toraja Jemaat Surabaya di @gereja-toraja Jemaat Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Sobat Jesus. Dah.